Halo, assalamualaikum guys. Kali ini Mak Kunti akan menggali misteri dan sejarah situs Ngeliangan di Ngadirejo, Temanggung. Situs Ngeliangan berada di Dusun Liangan yang berupa area sawah, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, di bawah wilayah Kabupaten Temanggung. Letak situs Ngeliangan tidak jauh dari rumah Mak Kunti guys, sekitar 4,5 km dengan perjalanan sekitar 15 menit sampai 20 menit. Mak Kunti sudah berada di area situs Liangan yang mana memerlukan perjalanan tadi sekitar 15 sampai 20 menit dari rumah guys. Nah, ini adalah pemandangan ketika memasuki area situs Ngeliangan, yang mana sebelum memasuki area ini kita harus parkir dulu di tempat parkir guys. Di sini ada tempat pemandian umum guys. Ini dulu digunakan oleh masyarakat umum untuk kebutuhan sehari-hari dalam mencuci, mandi maupun mengambil air bersih yang diambil oleh masyarakat setempat. Melihat dari kondisi bangunan ini, sudah dipastikan bahwa bangunan ini lumayan cukup tua guys, tetapi air yang mengalir dari pancuran terlihat sangat jernih karena rata-rata di daerah Temanggung sumber air dari sumber mata air guys. Jadi sudah dapat dipastikan bagaimana kejernihan air dan bagaimana dinginnya air yang ada di lokasi situs Liangan Temanggung. Oke guys, ikutilah terus perjalanan Mak Kunti di situs Liangan Ngadirejo Temanggung. Di sebelah kiri atau di depan ini adalah tanaman tembakau, yang mana petani sudah mulai menanam tembakau. Nanti sekitar bulan Agustus sampai September petani sudah mulai mengolah tembakaunya guys. Kemudian di sebelah kanan jalan yang menuju ke situs Liangan, di situ ada kolam renang, di mana kolam renang itu bentuknya seperti daun waru atau bentuk lop yang diambil atau terinspirasi dari Umbul Sidomukti Semarang. Tetapi air yang ada di sini itu terasa dingin sekali guys. Jadi ketika kita mau berenang berlama-lama di sini, mungkin tubuh kita tidak tahan dengan dinginnya air karena kita tidak terbiasa dengan dinginnya air di daerah pegunungan. Tapi ada beberapa pengunjung yang sudah masuk ke area kolam renang tersebut guys. Untuk memasuki area kolam renang yang berada di bawah situs Liangan ini, pengunjung hanya dikenai biaya masuk sebesar Rp10.000 guys. Sedangkan parkir untuk sepeda motor hanya
Rp3.000. Jadi wisata yang sangat menyenangkan ini hanya memakai biaya yang sangat murah. Selain kita dapat berenang di lokasi tersebut, kita juga dapat menggali sejarah misteri yang ada di situs Liangan, yang mana lokasi ini masih asri sekali guys. Jadi udaranya masih seger sekali, dan di situ juga ada sebuah penginapan atau diberi nama Rumah Peradaban, di mana rumah peradaban itu biaya untuk menginap dalam satu rumah sekitar Rp200.000 guys. Jadi ketika kita ingin menikmati damainya kehidupan di situs Liangan, yang mana kita dapat menikmatinya, tidur semalam berada di lokasi tersebut dengan mengeluarkan biaya sewa dari rumah itu sekitar Rp200.000 saja guys. Satu rumah bisa dihuni oleh beberapa orang, maksudnya pengunjung dapat membawa beberapa anggota keluarga lain. Dan di situ, di dekat dari situs Liangan, di kantornya juga tersedia area parkir untuk mobil guys. Fasilitas yang diberikan di Kampung Peradaban Liangan meliputi tempat tidur lengkap dengan selimut, kamar mandi dalam, air hangat, meja, kursi, serta kopi pada waktu pagi dan malam hari guys. Ini jalan menuju Kampung Peradaban, yang mana sudah diterangkan tadi bahwa Kampung Peradaban ini disewakan dengan harga Rp200.000 semalam. Di sebelah kanan gapura masuk Kampung Peradaban terdapat toilet dan musola. Sementara di sebelah kiri terdapat gazebo. Gazebo utama terletak di ujung kawasan penginapan dan meeting room Kampung Peradaban. Kedua gazebo tersebut dapat digunakan untuk menyelenggarakan beberapa acara seperti reuni, pelatihan, rapat, maupun pertemuan-pertemuan lain. Sedangkan biaya untuk sewa meeting room sudah termasuk sound systemnya sebesar Rp500.000 guys. Rumah Peradaban atau Kampung Peradaban merupakan penginapan dan tempat pertemuan yang berada di kompleks situs Liangan. Model-model dari rumah di Kampung Peradaban didesain mirip dengan rumah-rumah pada zaman dahulu, yaitu di zaman masyarakat Liangan kuno, yaitu berupa rumah panggung dengan lantai dan dinding yang berasal dari kayu serta beratapkan ijuk. Sedangkan jalannya juga didesain mirip dengan jalan perkampungan kuno di situs Liangan, yaitu dibuat dari batu-batu yang ditata rapi
atau dalam istilah bahasa Jawa, Jalan Trasahan. Kampung Peradaban terletak di antara situs Liangan dan kolam renang Cinta Canding Liangan. Di sini ada beberapa bentuk rumahnya, guys. Kampung Peradaban diluncurkan pada tanggal 8 Desember tahun 2021 secara virtual yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Harapan dari Rumah Peradaban Situs Liangan ini memberikan manfaat khususnya kepada dunia pendidikan dan masyarakat umum. Tujuan dari Rumah Peradaban adalah untuk membumikan hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Karena dengan adanya kampung peradaban yang dimaksud adalah untuk mendorong para generasi muda, khususnya para pelajar, dalam rangka menghargai penemuan-penemuan bersejarah dan bagaimana cara-cara melestarikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para pelajar dapat mengetahui manfaat dan cara melestarikan situs-situs yang ditemukan di daerah Temanggung. Jadi ketika pengunjung berada di situs Liangan dapat menikmati 3 lokasi, yang mana lokasi itu sebagai wahana untuk mencari fakta dan data sejarah, kemudian dapat berenang di kolam renang Cinta Canding Liangan, dan dapat bereksplor di kampung peradaban, bahkan dapat menginap di kampung peradaban tersebut dengan biaya sebesar kira-kira 200.000. Inilah guys, kita menuju ke situs Liangan dengan jalannya yang masih berupa jalan tanah. Hunian dari situs Liangan ini merupakan pemukiman kuno yang mana terdiri dari hunian, pemujaan, dan area pertanian. Situs artinya daerah temuan benda-benda purbakala. Sejarah situs Liangan ditemukan oleh penambang pasir pada tahun 2008. Karena mempunyai rasa penasaran yang tinggi dari penambang pasir tersebut, maka para penambang pasir itu melakukan penggalian selanjutnya. Semakin lebar dan luas situs tersebut digali, semakin jelas keberadaannya dan jenis situs Liangan. Dengan ditemukannya barang-barang yang ada di lokasi tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa situs Liangan merupakan sebuah kompleks pemukiman, situs ritual, dan situs pertanian. Hal ini diduga merupakan peninggalan era Mataram kuno.
Ketika berada di situs Liangan, Mak Kunti bertemu salah satu warga yang mana beliau sebagian kecil mau menceritakan pengalaman ataupun keberadaan sejarah situs Liangan. Hal yang sangat menarik dari situs Liangan dengan ditemukannya fragmen guci kuno zaman dinasti Tang diperkirakan abad ke-9 sampai 10 Masehi. Hal ini membuktikan bahwa telah adanya hubungan antara Mataram kuno dengan wilayah di luar kerajaan. Salah satunya adalah adanya hubungan perdagangan. Situs yang ada di Liangan yang berlokasi di Ngadirejo, Temanggung meliputi 1. Struktur dan bangunan yang terdiri dari candi, batur, pagar, talut, dan jalan berbatu. Yang kedua, fitur yang terdiri dari lubang-lubang bekas tiang bambu maupun kayu, serta fitur lahan pertanian. Yang ketiga meliputi artefak berbahan keramik Tiongkok pada masa dinasti Tang yang terdiri dari beberapa bentuk, yaitu wadah berbahan tembikar, artefak batu seperti manik-manik, pipisan dan gandek, serta artefak yang berbahan logam. Baiklah guys, Mak Kunti akan menceritakan pengalaman yang Mak Kunti alami ketika berada di situs Liangan. Pertama kali Mak Kunti datang ke situs Liangan, di tempat ini Mak Kunti tidak bisa, di tempat ini, di batur ini Mak Kunti tidak bisa melihat penampakan. Tetapi ketika Mak Kunti datang kedua kalinya di tempat ini, Mak Kunti melihat ada sosok seorang nini-nini dengan pakaian jarit yang bermodel pinjungan. Maksudnya seorang nini-nini tadi menggunakan kain jarit, pakaian adat Jawa orang zaman dulu, tetapi nini-nini tadi tidak menggunakan kebaya, hanya menggunakan kemben sampai di batas dada guys. Tetapi yang Mak Kunti lihat, nini-nini tersebut tidak menggunakan pakaian kebaya dan hanya sebatas dada saja, sambil tangannya memegang nampan, tapi nampannya terbuat dari kuningan dan nampan itu berbentuk lingkaran. Penampilan dari nini-nini tersebut sangat damai guys. Nini-nini tersebut tidak menyiratkan rasa
kebencian ataupun rasa tidak suka dengan kehadiran Mak Kunti di lokasi tersebut. Perlu diketahui, ketika Mak Kunti melihat seorang nini-nini dengan pakaian pinjungan dan berkemben tadi, Mak Kunti melihat sesuatu hal yang membuat Mak Kunti takjub, karena satu hal itu yang betul-betul Mak Kunti terheran-heran, nini-nini yang sudah berlanjut usia tersebut rambutnya masih hitam legam, guys. Dan posisi dari nini-nini tersebut duduk jongkok sambil membawa pegang nampan yang berwarna kuning seperti warna keemasan sambil duduk. Mungkin nini-nini tersebut baru mengadakan sembahyang menurut kepercayaan yang nini-nini percayai sebagai agama dari nini-nini tersebut. Begitu melihat dari kejauhan, Mak Kunti melihatnya dengan rasa takjub, guys. Kenapa? Mak Kunti sendiri tidak bisa menceritakan tentang nini-nini itu. Karena tahu-tahu nini-nini itu sudah berada di hadapan Mak Kunti dengan pakaian dan nampan yang sudah berada di tangannya, guys. Ini adalah batu lepas, maksudnya material yang terpisah dari bangunan candi, guys. Di sini selain Mak Kunti menceritakan tentang sejarah, Mak Kunti juga menceritakan misteri yang Mak Kunti alami sendiri yang dapat dilihat, guys. Kemudian ini adalah barak kerja yang digunakan oleh pegawai dari situs liangan tersebut. Menurut narasumber, ini adalah batuan-batuan candi, guys. Batuan-batuan ini dikumpulkan di sini mungkin dengan maksud supaya batuan-batuan itu tidak hilang. Karena menurut narasumber ada beberapa arca yang hilang. Bahkan ada cerita yang Mak Kunti dengar ketika pertama kali Mak Kunti datang ke situs liangan tersebut, guys. Cerita ini diceritakan oleh seorang kakek yang pada waktu itu menunggu loket di area kolam renang. Sebentar dulu, guys, ceritanya berhenti di sini dulu karena Mak Kunti bertemu dengan seorang kakek yang mana kakek itu menceritakan pengalamannya bahwa di daerah ini ada 2 jenis ular, guys. Ular yang ditemui oleh kakek tersebut, yang satu berwarna hitam dan satu berwarna putih. Ketika Mak
kakek ini melintas di jalan tersebut. Nah, ini kakek ini memperagakannya. Ada seekor ular yang berwarna hitam. Kemudian kakek itu mengambil batu. Bukan berarti kakek ini mau melempar ular itu dengan batu, akan tetapi kakek itu menyingkirkan batu agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Nah, kakek itu menunjuk ke suatu arah di mana keberadaan seekor ular putih, yang menurut beliau ular putih itu bisa menandakan hal yang buruk, bisa juga menandakan hal yang baik. Maksudnya kakek tadi bercerita jika akan mendapatkan hal yang buruk juga ditemui oleh seekor orang yang berwarna putih, tetapi juga menurut kakek tadi jika akan mendapatkan hal yang baik juga ditemui oleh seekor ular yang berwarna putih. Kemudian Mak Kunti mencocokkan apa yang Mak Kunti lihat dengan apa yang kakek tadi lihat. Di area ini guys, Mak Kunti melihat 2 ekor harimau. Yang satu harimau loreng biasa, tetapi yang satu lagi harimau loreng putih. Tetapi ketika Mak Kunti menyocokkan dengan kakek tersebut tidak melihat harimau yang berwarna putih. Akan tetapi kakek ini menceritakan bertemu dengan harimau loreng biasa seperti harimau Sumatera, dan satu lagi harimau yang berwarna hitam. Kalau menurut Mak Kunti, harimau yang berwarna hitam itu termasuk puma. Kemudian kakek ini juga bercerita bahwa di situs liangan tersebut sebagian merupakan tanah dari kakeknya guys. Jadi beliau paham akan situs liangan, dan bahkan beliau juga bercerita, nah beliau menunjuk ke arah itu, di arah sana. Nah, sesuai dengan jari saya, di sana menurut kakek itu ada sebuah pertapaan. Itulah guys pendapat dari kakek tersebut. Tetapi Mak Kunti ketika mencocokkan dengan penjaga di barak kerja, beliau tidak mengetahui di mana letak pertapaannya. Di hadapan Mak Kunti ada 4 batur guys. Ini seperti lahan untuk lantai rumah, tetapi ketika dikonfirmasi dengan petugas, ini bukan lantai rumah karena diyakini tidak adanya ompak yaitu penyangga dari tiang. Ini yang dinamakan dengan yoni guys, dimana yoni ini sebagai tempat peribadatan guys. Dan di situ ada tulisan dilarang naik.
Yoni yang berada di situs Meliangan mempunyai keunikan tersendiri guys, karena Yoni ini memiliki 3 lubang dan merupakan profil klasik Jawa Tengah di abad 9 Masehi. Yoni yang berada di situs Liangan, menurut informasi yang Mak Kunti peroleh, Yoni ini memiliki perbedaan dengan beberapa Yoni di tempat lain guys. Yoni yang berada di tempat lain hanya terbuat dari batuan utuh, tetapi Yoni yang berada di situs Liangan tersebut terbuat dari batuan monolit yang disusun secara rapi dengan batu-batu berbentuk balok guys. Ini yang dinamakan keunikan tersendiri dari situs Liangan. Yoni ini sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan guys. Tetapi ketika memasuki tempat ini sudah diberi peringatan tidak boleh memanjat dan diberi batas sampai di mana para pengunjung harus memosisikan diri jangan sampai naik ke puncak Yoni. Di depan ada 2 talut guys. Yang pertama adalah talut boulder yang terbuat dari batuan-batuan bulat. Yang kedua adalah talut kubus sebagai penahan longsor. Di sebelah dari talut ini merupakan jalan berbatu, yang mana jalan itu belum semuanya terbuka dari lahar Gunung Sindoro guys. Berdasarkan informasi yang Mak Kunti peroleh dari petugas yang berada di barak kerja, situs Liangan terdiri dari 4 teras guys. Yang tadi merupakan teras yang ada Yoninya sebagai area peribadatan atau area pemujaan. Kembali lagi ke cerita kakek yang menunggu loket di kolam renang. Kakek itu menceritakan bahwa penemuan-penemuan yang berada di situs Liangan, selain yang disebutkan oleh Mak Kunti tadi, ada juga penemuan yang berupa biji-bijian, termasuk di dalamnya adalah padi. Kemudian juga ditemukan perhiasan pada zaman dahulu guys. Perhiasan ini betul-betul perhiasan kuno. Bagi warga yang menemukan perhiasan kemudian diambil sendiri bahkan dijual, menurut si kakak yang berada di loket kolam renang, orang yang menemukan perhiasan dan kemudian dijual
tidak memiliki umur yang panjang. Itu adalah cerita dari kakek penjaga loket di kolam renang. Inilah guys, jalan berbatu yang telah Mak Kunti ceritakan tadi. Memang jalan berbatu ini belum 100% terbuka guys. Karena penggalian yang berada di situs Liangan ini dilakukan secara bertahap. Berbagai alasan, mungkin karena termasuk salah satunya adalah pendanaan. Kemudian yang kedua, karena lokasi situs Liangan ini tidak kurang dari 2 hektar guys. Ini merupakan bukti sejarah masa peradaban zaman Mataram kuno. Dan ini juga merupakan sejarah yang berupa pagar bambu, anyaman bambu yang sudah terbakar tetapi sisanya masih ada guys. Sisa-sisa dari anyaman bambunya guys. Oh iya guys, selain cerita mengenai penemuan perhiasan yang ditemukan oleh warga yang sudah diceritakan di depan, itu berdasarkan seorang kakek yang menunggu loket masuk kolam renang, yang katanya ketika mendapat perhiasan kemudian dijual dan akhirnya tidak mempunyai umur panjang. Selain itu juga ada cerita yang lain guys. Ini merupakan salah satu cerita yang diceritakan oleh anak sekolah, kira-kira pada waktu itu baru kelas 4 SD. Di mana awal-awal penemuan barang-barang sejarah yang berada di situs Liangan ini katanya ini ada salah satu seperti topeng dan anak itu mencoba memakai topeng. Ini ceritanya ya guys. Dan ketika selesai memakai topeng itu dia sering mengalami hal-hal yang di luar nalar. Dia sering kesurupan guys. Oke guys, kita eksplorasi lagi tentang benda-benda yang berada di situs Liangan. Ini Mak Kunti berjalan menuju teras yang paling atas, kemudian belok ke kiri. Nah, apa yang akan kita jumpai guys di sini guys? Di sini masih ada batu-batu candi guys. Dan di sebelah depan itu kelihatannya seperti selokan ya guys. Mari kita buktikan itu selokan atau hanya sebagai bangunan saja guys. Bangunan pembatas antara tanah satu dengan tanah lain, ataukah itu selokan. Nah, ternyata ini adalah pertirtaan guys. Menurut narasumber yang berada di barak kerja, ini namanya pertirtaan, atau dalam istilah sekarang namanya irigasi, yang berfungsi untuk mengalirkan air dari yang sebelah atas menuju sampai ke sebelah sana guys, di bawah sana guys. Ini namanya pertirtaan. Kita menuju ke pos penjagaan ini guys.
Pos penjagaan ini menurut narasumber di sekitarnya ditemukan alat-alat pertanian guys, yang berupa logam, kemudian biji-bijian, termasuk di dalamnya padi guys. Di sini ditemukan alat-alat pertanian itu guys, di sekitar pos penjagaan. Itulah guys, explore Mak Kunti di situs Liangan, Ngadirejo, Temanggung. Nantikan kisah-kisah misteri dan sejarah pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mak Kunti. Hahaha.